Kita mulai coba ke hukum Kirchhoff yang selanjutnya, dimana kalau tadi kan kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff yang pertama, tentang arus percabangan. Kalau yang ini kita pakai gunakan Kirchhoff yang kedua. Oke. Nah, hukum Kirchhoff yang kedua ini merupakan implementasi dari hukum kekekalan energi ya, dimana pada rangkaian listrik tertutup kekekalan energi. Jadi ketika saat ada muatan yang mengalir di suatu rangkaian, saat dia kembali ke titik awal, jumlah energinya itu harus sama dengan muatan yang bergerak, atau istilahnya itu ada sigma delta V itu akan sama dengan 0, karena beda potensial yang terjadi itu pada resistor sumber tegangan, maka dapat dinyatakan sebagai sigma V ditambah dengan sigma I dikali dengan R, ini sama dengan 0. Kalau kita bisa gambarkan itu, kita bisa belajar tentang, biasanya ada yang disebut dengan looping atau pergerakan antara ini ya, beda potensial juga arus dan resistor. Nah, looping ini perlu diisi dengan bagian-bagian tertentu dan juga rumusannya juga berbeda-beda tergantung kalau kita lihat gambar atau ilustrasinya. Ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan. Misalkan jika ada bentuk, biasanya sih yang bingung dari looping itu adalah tanda minus atau plus biasanya. Kita mulai di contoh berikut ini nih. Misalkan nih, kalau ada resistor di titik A dan di titik B, kemudian ada arus, maka delta V, arusnya itu ke kanan gitu ya, arahnya ke kanan, maka delta V-nya itu sama dengan minus I dikali dengan R. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu misalkan jika ada titik A di titik B, kemudian ini ada resistor gitu. Ntar kita coba ulangi gambarnya. Nah, arahnya itu ke kiri, maka delta V-nya itu sama dengan plus dari I dikali dengan R. Kemudian yang selanjutnya adalah jika ada beda potensial dari titik A ke titik B, itu diawali dengan tanda minus kemudian plus, maka GGL-nya itu adalah plus. Tapi kalau sebaliknya, misalkan ini di titik A, kemudian di sini arusnya itu plus dulu baru minus ke titik B gitu. Ini plus dulu baru minus GGL-nya, maka delta V-nya itu sama dengan minus ini ya, minus GGL-nya gitu. Jadi kebalikannya, awal kalau kita ketemu minusnya dulu, pasti GGL-nya itu adalah plus. Tapi kalau kita awalnya plus, pasti dia minus. Kalau ini sih tinggal nunjukin dari arah panahnya. Kalau misalkan ke kanan dia negatif, kalau dia ke kiri dia positif. Itu aturan dari tanda diferensial perbedaan dari potensial listrik dan GGL kalau misalkan digabung dengan sebuah tegangan baterai ya. Nah, gimana nih kita balik lagi ke Kirchhoff 2. Bagian yang looping ini sebenarnya simpel sih, sebagai persamaannya cuman sigma dari delta V itu sama dengan 0, memenuhi persamaan kekekalan energi. Nah, biasanya mungkin yang akan kita bahas itu ada dalam satu rangkaian. Kita coba rangkaian berikut ini ya. Nah, misalkan rangkaiannya itu bentuknya seperti ini. Coba kita gambarkan. Ada rangkaian baterai, 2 baterainya ya, yang di bawah dan di atas dihubungkan dengan resistor. Maka ini ada A, kemudian ini adalah B, titik C dan titik D. Nilai GGL ke 1 ini sama dengan 6 volt.
Nah, kemudian ada arah arus yang pertama itu ke sini, I. Kemudian di sini baterai yang kedua itu nilainya 12 volt. Yang pendek ini minus, yang panjang ini plus ya. Nah, begini. Kemudian di sini ada resistor yang pertama dan resistor yang kedua. Resistor yang pertama itu nilainya ada 8 ohm, resistor yang kedua itu nilainya adalah 10 ohm. Nah, kalau kayak gini, ini bisa kita gunakan dengan istilahnya adalah single loop atau satu aja loopnya. Single loop ini biasanya ada dua resistor gitu ya. Kemudian ada 2 baterai. Bisa lebih daripada itu sih, tapi ini adalah contohnya aja ya. Jadi ada satu rangkaian isinya 2 baterai, kemudian 2 resistor. Bentuknya seperti ini, kita bisa selesaikan dengan single loop atau satu aja loopnya. Nah, coba kita lihat dulu nih bagian-bagian ini ya. Bagian dari pergerakan dari A ke B. Berarti kan kita tinjau dulu dari A ke B. Dari A ke B, apa informasi yang kita bisa dapat? Berarti berdasarkan potensial difference atau gaya gerak listriknya itu bergerak kemana nih? Plus ya. Ini plus. Kemudian dari B ke C, mari kita maju dari B menuju ke C. Apa informasi yang bisa kita dapat? Nilainya adalah minus ya. Berarti minus I dikali dengan R. 1. Kemudian dari C ke D, dari C ke D itu ada GGL. Berarti GGL yang kita dapat apa nih? Minus E2. Kemudian yang terakhir adalah dari D ke A. Dari D ke A ya. Dari D ke A itu kan arusnya maju ya ke sini terus gitu. Jadi dapatnya ini berapa nih? Minus I dikalikan dengan R2. Ya, ini informasi yang bisa kita dapat. Kita coba masukkan ke Kirchhoff-nya sekarang. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang menggunakan loop, maka sigma delta V itu sama dengan 0. Dimana nilainya kita masukin nih. Di delta V ini ada apa aja yang dilewatin sama arus listrik ini? Yang pertama ada delta V ini sama dengan, oke, coba ulangi lagi. Delta V ini isinya adalah S1 minus I dikali dengan R1 dikurang E2 yang ini ya, dikurang I2 R2 yang ini akan sama dengan 0. Berarti yang ditanyakan ini ya, arus yang ada pada sirkuit ini gitu, atau pada rangkaian ini. Jadi I sama dengan S1 dikurangi E2 dibagi dengan R1 ditambah R2. Berapa nih hasilnya? 6 dikurangi 12 dibagi dengan 8 ditambah 10 sama dengan minus 0,33 ampere. Lah, kok hasilnya minus? Berarti kalau hasilnya minus pada arus itu menunjukkan bahwa arah dari arus itu ya berlawanan. Jadi nilai minus di sini sebenarnya adalah menggambarkan bahwa dari arahnya itu berlawanan ya. Nah gitu kalau yang loopnya cuman 1. Tanda negatif yang tadi itu jangan terlalu bingung ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa arus listriknya tuh kebalik aja. Jadi arah loopingnya gitu. Nah itu kalau single loop ya. 1 gitu putarannya. Oke, aman ya. Kita coba yang double
atau istilahnya apa ya, dua looping ya, dua looping kemudian dengan proses-proses yang lainnya. Oke, kita coba aja langsung sekarang. Kita coba hukum Kirchhoff yang kedua ini menggunakan looping double gitu, terus ada juga percabangan seperti halnya apa yang kita pelajari di Kirchhoff yang pertama. Jadi coba kita gambarkan dulu.